Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sains. Sudah siap kita belajar tentang sains? Ya, kita akan mengeksplor tentang tekanan zat cair. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang hukum Archimedes, hari ini kita akan belajar tentang hukum Pascal. Apa itu ya hukum Pascal? Bagaimana penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu semua kita akan pelajari dan belajar bareng hari ini. Tapi sebelum itu, agar ilmu yang kalian dapatkan berkah dan bermanfaat, kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai hari ini ya untuk pelajarannya ya. Yuk, kita simak baik-baik dan tolong fokus. Check it out. Adapun bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian jumpai pada pompa hidrolik atau bisa juga pada dongkrak hidrolik. Nah, bagaimana prinsip kerja kedua alat tersebut? Kita bisa membuktikannya dengan melakukan percobaan sederhana yang kalian bisa lakukan di rumah. Yang perlu kalian siapkan di rumah yaitu 2 buah suntikan yang ukurannya berbeda. Yang satu ukurannya 20 ml, yang satu ukurannya 10 ml. Kemudian air yang sudah dikasih pewarna makanan, kemudian selang infus atau selang akuarium. Kemudian kalian rangkai alatnya seperti ini. Kemudian masukkan air yang sudah dikasih warna, yang sebelah kiri atau yang lebih kecil suntikannya 10 ml dan yang sebelah kanan juga 10 ml. Nah, hukum Pascal mengatakan bahwasanya zat cair di dalam ruang tertutup ini, zat cair yang di dalam ruang tertutup, jika diberi tekanan, kita akan beri tekanan di suntikan yang lebih kecil ini, akan memancar ke segala arah. Nah, ini di yang suntikan lebih besar, kalian bisa lihat lama-lama naik akan memancar ke segala arah dengan sama rata. Nah, suntikan lebih kecil semakin berkurang volumenya, dan suntikan yang lebih besar ternyata bertambah volumenya. Nah, suntikan yang lebih kecil sudah habis 10 ml itu dan ternyata berpindah semuanya ke suntikan yang lebih besar sejumlah 10 ml juga. Yang awalnya 10 ml menjadi 20 ml. Ini membuktikan bahwasanya zat cair di dalam ruang tertutup jika diberi tekanan akan memancar ke segala arah dengan sama rata. Ya. Dan tekanan yang ada di suntikan kecil dengan tekanan di suntikan besar sama besar. Meskipun luas penampang dari suntikan ini berbeda. Nah, ini terjadi pada prinsip pada pompa hidrolik yang digunakan untuk cuci mobil. Nah, bagaimana buktinya? Kita akan mencoba dengan menggunakan beban. Sebelumnya kita kondisikan sama-sama 10 ml. Ya. Ini sudah dikondisikan 10 ml, ini juga 10 ml. Kemudian kita kasih beban. Kita kasih beban ya. Ya. Mudah-mudahan nggak jatuh ya. Kita akan tekan yang sebelah kiri yang ini kita ibaratkan sebagai pompa hidrolik yang akan ditekan pada digunakan untuk tukang cuci mobil, mengangkat mobil yang akan dicuci. Kita tekan. Nah, ini adalah mobilnya ya, kita ibaratkan. Ternyata naik, lihat
bebannya semakin naik ke atas dan cairan yang ada di suntikan sebelah kiri atau yang lebih kecil itu semakin berkurang. Nah, bebannya terangkat ke atas. Nah, terbukti pompa hidrolik bisa mengangkat mobil meskipun berapapun masanya, misalnya 1 ton, 2 ton, itu tetap bisa terangkat dengan menggunakan pompa hidrolik, karena prinsipnya adalah tekanan yang ada di pipa yang lebih kecil sama dengan tekanan yang ada di pipa lebih besar meskipun luas permukaannya itu berbeda. Ya. Hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketika ada gaya tekan atau gaya masuk pada luas penampang A1, maka akan memberikan gaya keluar pada luas penampang A2, meskipun tekanan 1 sama dengan tekanan yang kedua. Sehingga hukum Pascal dapat dirumuskan P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan jika diketahui jari-jari atau diameter, maka F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Atau F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, di mana D adalah diameter dan R adalah jari-jari pipa hidrolik. Lebih memahami rumus tersebut, yuk kita simak bagaimana contoh soal berikut ini. Mesin hidrolik pengangkat mobil pada gambar terlihat digunakan untuk mengangkat mobil dengan berat 25.000 Newton, di mana luas penampang pertama 5 cm persegi dan luas penampang kedua 2000 cm persegi. Berapakah gaya yang diberikan pada pengisap yang kecil? Maka kita gunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan angkanya yang diketahui sehingga diperoleh F1 sama dengan 62,5 Newton. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tentang hukum Pascal sudah selesai. Ya, silahkan kalian perbanyak latihan soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah ya. Dan kita akhiri dan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.